Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmatullah, mahasiswa Universitas Buka Bogor, program studi Sistem Informasi dengan NIM 05275044. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Berikut ini tugasnya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework vue.js dan konsep viewer komponen dan template membantu antarmuka dan atau interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar IoT. Berikut adalah poin-poinnya. Oke. Baik, saya membuat aplikasi sederhana pemesanan dan distribusi bahan ajar universitas terbuka menggunakan vue.js. Aplikasi ini memiliki halaman beranda, pengelolaan stok bahan ajar, tracking delivery order, dan formulir pembuatan delivery order baru. Ya, berikut ini adalah tampilannya. Yang pertama ada di menu index, dan kita langsung buka untuk tampilannya. Ya, berikut adalah struktur project yang saya gunakan. File index.html ini menjadi halaman utama dan tempat vue melakukan mount pada elemen. Kemudian untuk folder data, di sini menyimpan file data bahan ajar .json sebagai sumber dummy data. Jadi aplikasi ini tidak menggunakan database. Kemudian ada folder JS. Nah, ini folder JS strip components berisi beberapa Vue komponen, yaitu komponen table stock, tracking delivery order, formulir order, get status, dan moda konfirmasi. Kemudian ada folder template berisi template HTML untuk masing-masing komponen. Penamaan file menggunakan kebab strip case, contohnya stock table.js dan stock table.html. Oke. Kemudian ada ini ada folder JS service berisi api.js. Kali ini menggunakan flash untuk mengambil data JSON dan template HTML. Kemudian untuk di area index.html, untuk file index.html ini, komponen digunakan sebagai custom element, contohnya pada stock table sini. Kemudian .tracking dan order form. Perpindahan halaman tidak menggunakan library routing. Saya menggunakan stage pertama tab, lalu komponen ditampilkan menggunakan kondisi v strip if dan v strip show. Baik, ini adalah tampilan menu utamanya. Kemudian kita untuk mencoba membuka stok bahan ajar. Baik, seperti ini tampilannya. Pada halaman stok bahan ajar, data ditampilkan dalam bentuk table menggunakan direktif v strip for. Nomor urut menggunakan index array yang dimulai dari 0, lalu pada tampilan ditambah 1. Harga ditampilkan menggunakan filter rupiah, jumlah stok, dan safety stock menggunakan filter buah. Dengan filter, format data dapat digunakan berulang kali pada template. Baik, kita coba untuk demonstrasi filternya. Oke, kita coba untuk di filter Jakarta. Filter IoT daerah menggunakan vModel sebagai two-way data binding. Setelah saya memilih Jakarta, pilihan kategori baru ditampilkan. Ini merupakan dependent option yang menggunakan v-strip show. Perubahan IoT daerah juga dipantau oleh Wacar. Wacar tersebut mengosongkan kategori sebelumnya agar pilihan filter tetap sesuai.
Di sini filternya berfungsi. Proses filter dan pengurutan menggunakan computed property bernama filtered stock. Computed property dipilih karena hasilnya hanya dihitung kembali ketika data yang berhubungan mengalami perubahan. Checkbox reorder hanya menampilkan stok yang jumlahnya di bawah safety stock atau stoknya kosong. Checkbox ini juga dipantau menggunakan voucher. Kita coba untuk menekan tombol reset. Tombol reset menjalankan metode untuk mengembalikan seluruh filter ke kondisi awal. Oke, sekarang demonstrasi yang status dan tooltips. Ada di sini. Muncul. Jadi status stok dibuat menggunakan komponen status stripbar key. Komponen menerima data quantity, safety, dan data melalui props. Status aman ditampilkan jika quantity lebih besar atau sama dengan safety. Status menipis ditampilkan jika quantity lebih kecil dari safety. Status kosong ditampilkan jika quantity sama dengan 0. Ketika mouse diarahkan ke status, event mouse menampilkan tooltip catatan. Isi catatan ditampilkan menggunakan direktif v-strip.html. Oke, sekarang kita coba untuk demonstrasi untuk fitur tambah, edit, dan hapus. Kita coba untuk tambahkan bahan ajar biar muncul formnya, dan kita coba langsung untuk simpan data, dan sekarang muncul peringatan. Jadi form tambah bahan ajar menggunakan v-strip model dan validasi sederhana. Apabila data wajib belum diisi, aplikasi menampilkan pesan kesalahan. Oke. Kita coba untuk isi, misal KMA dari nama kuliahnya, misal komputer, kemudian wajib, cuma stoknya misal kita kasih 30 dan satu stoknya di 10. Catatan tes. Ya, dan kita simpan. KMK 1, 2, 3, 4 berhasil ditambahkan. Jadi setelah data diisi, saya dapat menekan tombol enter untuk menjalankan submit method setForm, menambahkan data baru ke dalam array stock sehingga tabel langsung diperbarui secara reaktif oleh Vue. Oke, sekarang kita coba untuk edit. Kita cek tadi kita edit, kemudian kita coba ganti jumlah stoknya misalkan jadi 5. Simpan lagi. Data berubah dan stoknya menjadi menipis. Jadi tombol edit menggunakan form yang sama, data yang dipilih disalin ke form, kemudian diperbarui menggunakan metode dan fungsi set $set dari Vue. Kemudian kita coba untuk hapus. Dan sudah hilang. Jadi sebelum data dihapus, aplikasi menampilkan komponen modal konfirmasi. Modal menggunakan event dari child komponen menuju parent komponen. Pengguna juga dapat menutup modal menggunakan tombol escape. Kita keluar klik bisa, batal bisa, hapus bisa. Oke. Hapus. Kurang 3. Oke, sekarang kita mencoba untuk membuat DO. Kita pilih menu buat DO seperti tampilan formnya. Berikutnya adalah formulir pembuatan delivery order. Nomor DO dibuat secara otomatis menggunakan computed property.
Format nomor terdiri dari tulisan DO, tahun berjalan, dan sequence number. Aplikasi mencari nomor terbesar pada data tracking, kemudian menambahkan satu. Lalu kita mencoba untuk memasukkan NIM. Misal saya coba untuk masukkan seperti ini. Kemudian mencoba peringatan NIM hanya boleh berisi angka. Jadi file NIF dipantau menggunakan watcher. Jika pengguna memasukkan karakter selain angka, aplikasi langsung menampilkan informasi kesalahan. Baik, kita coba untuk isi yang sebenarnya. Misal 1, 2, 3, 4. Nama lengkap misalkan ekspedisi reguler, paket misalkan IPA, tanggal kirim misal tanggal 8, kita harga sekian, dan muncul pada order. Ini harus berupa 8 dari sampai 20 angka. Oke, kita tambah lagi. Coba simpan lagi. Oke, sudah berhasil. Nah, kita coba kembali lagi ke formnya buat PO. Nah, di sini sudah berganti baru dengan angka 02. Jadi ekspedisi dan paket ditampilkan dari array menggunakan v-strip-all. Ketika paket dipilih, watcher memperbarui total harga berdasarkan harga paket. Paket hanya muncul jika paket sudah dipilih. Bagian ini menerapkan kondisional v-strip if dan v-strip else. Tanggal kirim menggunakan input date dan diformat menjadi tanggal Indonesia. Total harga juga diformat menggunakan filter rupiah. Oke, tampilan untuk data tracking delivery order. Nah, jadi ketika tadi sudah membuat simpan delivery order tadi, kemudian otomatis menuju ke tracking delivery order. Ketika form disimpan, komponen order mengirim data ke root menggunakan event $emit root, kemudian memasukkan order baru ke data tracking dan membuka halaman tracking. Ini adalah tampilan untuk tracking delivery order. Jadi pada halaman tracking, pengguna dapat mencari pengiriman berdasarkan nomor DO atau berdasarkan NIM. Kita coba untuk masukkan untuk nomor NIM-nya yang sebelumnya sudah dibuat. Coba masukkan cari. Oke. Pilihan jenis pencarian dari kata kunci menggunakan v-strip model. Tombol enter menjalankan submit pencarian. Hasil pencarian menggunakan metode filter pada array tracking. Data hasil pencarian ditampilkan menggunakan v-strip-for pada bagian detail. Saya juga menggunakan v-strip-for berdasarkan nama property object. Kita coba klik yang ini yang sudah dibuat. Setelah hasilnya dipilih, detail pengiriman, paket, total harga, dan riwayat perjalanan akan ditampilkan menggunakan kondisional. Kita coba untuk masukkan ini untuk tambah progresnya. Contoh paket sudah sampai 27. Ini saya sudah tes sebelumnya, dan sini ada update yang terbaru lagi. Jadi untuk filter tambah progress ini menggunakan input pengguna untuk keterangan. Waktu progress diambil berdasarkan local time menggunakan object date. Progress baru dimasukkan ke area perjalanan sehingga daftar perjalanan langsung diperbarui. Oke. Nah, kita coba exit. Jadi pengguna juga dapat membersihkan pencarian menggunakan tombol escape. Oke, berikut ini saya akan tampilkan beberapa komponen atau template
Jadi di sini ada beberapa di default komponen, ada app, tracking, order, status, schedule, table, dan bagian template-nya ada yang mudah di tracking, ada form, status, dan stock table. Jadi secara ringkas aplikasi ini saya menerapkan view komponen dan property template agar kode dibagi berdasarkan fungsi. Untuk menampilkan data, saya menggunakan mustache, vstrip text, dan vstrip html. Untuk data binding, saya menggunakan vstrip field dan data titik 2 serta vstrip model. Kondisional diterapkan menggunakan vstrip if, vstrip else, strip if, vstrip else, dan vstrip show. Pengolahan array diterapkan menggunakan vstrip for. Saya menggunakan computed property untuk data hasil proses, metode untuk menjalankan tindakan pengguna, serta beberapa wajar untuk memantau perubahan filter, paket, pencarian, dan name. Dan saya juga membuat filter global untuk format rupiah, jumlah buah, dan tanggal Indonesia. Oke, demikian penjelasan aplikasi pemesanan dan distribusi bahan ajar Sita yang saya buat menggunakan vue.js. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.